Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Penggerak, bertemu lagi dengan saya Nur Hayati, CGP Angkatan 11 dari SDN Sukamulya, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan modul 1.3 demonstrasi kontekstual tentang visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak, dapat menggunakan pendekatan EI atau Inquiry Apresiatif. EI dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. EI menggunakan prinsip-prinsip utama psikologis positif di sekolah. Pendekatan EI dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang dimiliki oleh sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan tahapan bagja. B. Buat pertanyaan utama. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi bersama. J. Jabarkan rencana. Dan A. Alur eksekusi. Pada tahap pertama, B. Buat pertanyaan. Berisi tentang pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Selanjutnya, A. Ambil pelajaran. Pada tahap ini, memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Selanjutnya, G. Gali mimpi. Berupaya narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Untuk J. Jabarkan rencana. Mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Yang terakhir, A. Alur eksekusi. Di dalamnya terdapat proses membantu transformasi rencana menjadi nyata. Saya telah mencoba menemukan visi guru penggerak saya. Visi guru penggerak saya terwujudnya peserta didik yang berakhlak karimah, berkarakter, cerdas dan nasionalis dalam era globalisasi. Penjelasan dari komponen visi tersebut. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah peserta didik memahami ajaran agama dan kepercayaan serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, guru dengan karakter kuat memiliki integritas, etika kerja yang tinggi, dan komitmen terhadap nilai-nilai moral. Mereka mencontohkan sikap positif dan perilaku yang baik bagi siswa, serta memiliki kemampuan untuk mengatasi tantangan dan menyelesaikan konflik dengan bijak. Kecerdasan di sini tidak hanya menunjuk pada kemampuan intelektual, tetapi juga mencakup kecerdasan emosional dan sosial. Guru cerdas mampu memahami dan mengelola emosi diri dan orang lain, serta memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan berkolaborasi secara efektif. Selanjutnya, guru penggerak yang nasionalis memiliki rasa cinta yang mendalam terhadap negara dan budaya mereka. Mereka berkomitmen untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan patriotisme kepada siswa
memastikan bahwa generasi mendatang menghargai dan menjalankan warisan budaya serta identitas nasional. Poin yang terakhir, dalam era globalisasi, guru penggerak harus memiliki wawasan luas tentang perkembangan dunia, termasuk tren global, teknologi, dan isu-isu internasional. Mereka harus mampu mengglobal dalam kurikulum untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada peserta didik. Pada tahap awal, B. Buat pertanyaan yang sudah saya buat. Apa yang dapat dilakukan untuk menguatkan perilaku peserta didik yang berkarakter profil pelajar Pancasila pada dimensi mandiri? Tindakannya atau penyelidikannya. 1. Penemu kenali perilaku mandiri yang sudah dilakukan anak di sekolah. Contohnya menyiapkan peralatan sekolah sendiri, pergi ke sekolah sendiri, kaitannya pada saat peserta didik baru atau di kelas 1. Yang kedua, sharing atau berdiskusi dengan wali siswa terkait harapan perilaku mandiri yang diharapkan pada diri anak. Yang ketiga, mencari literasi terkait penguatan perilaku mandiri pada peserta didik. Tahap A, ambil pelajaran. Pertanyaan, aktivitas apa saja yang dapat dilakukan untuk menguatkan perilaku mandiri pada peserta didik? Yang kedua, sarana dan prasarana apa yang dibutuhkan untuk menguatkan perilaku mandiri? Tindakan atau penyelidikan, merancang kegiatan yang dapat menuntun anak pada kebiasaan perilaku mandiri. Misalnya, menonton bersama di kelas tentang anak yang mandiri dalam mencari sumber belajar sendiri, menentukan model asesmen sendiri sesuai dengan kebutuhan belajar. Yang kedua, laptop, proyektor, materi tentang sumber belajar, ragam model asesmen sesuai kebutuhan belajar anak. Tahap yang kedua, G, gali mimpi. Pertanyaannya, perilaku mandiri seperti apa yang diharapkan pada diri peserta didik? Yang kedua, bagaimana cara mempertahankan agar perilaku mandiri itu terus ada pada peserta didik? Tindakannya, membuat gambar atau ilustrasi dari perilaku mandiri yang diharapkan muncul pada anak. Yang kedua, menjalin kolaborasi yang baik dengan wali siswa terkait kontrol bersama dalam penguatan perilaku mandiri. Proses selanjutnya J, jabarkan rencana. Pertanyaannya, apa langkah sederhana yang dapat dilakukan untuk mewujudkan penguatan perilaku mandiri? Apa tindakan yang bisa mendukung penguatan perilaku mandiri pada anak? Bagaimana cara mengukur tingkat keberhasilan? Tindakannya, memajang gambar atau ilustrasi menarik dari perilaku mandiri yang ingin dikuatkan pada anak. Yang kedua, kolaborasi yang baik antara sekolah dan orang tua untuk kontrol bersama bagaimana proses dari kegiatan ini. Yang ketiga, membuat tabel perubahan perilaku mandiri pada anak. Dan yang terakhir, meminta testimoni dari wali siswa. Proses yang terakhir yaitu A, atur eksekusi. Pertanyaan, siapa saja yang dilibatkan dalam penguatan perilaku mandiri pada anak? Yang kedua, siapa yang akan mengevaluasi dan merefleksi kegiatan ini? Yang ketiga, bagaimana usaha untuk memberikan solusi terkait kendala yang mungkin muncul? Tindakan atau penyelidikan, kepala sekolah, wali siswa, dan stakeholder. Yang kedua, berkolaborasi dengan semua unsur yang terlibat untuk mencari pemecahan. Demikian modul 1.3 visi guru penggerak dalam tugas demonstrasi konstekstual yang bisa saya paparkan. Terima kasih. Salam guru penggerak. Saatnya bergerak, konsisten bergerak, dan mulai dengan pergerakan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.